Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Hari Susanto, dosen Prodi S1 Kesehatan Lingkungan, Stikes Widyagama Husadah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT di bidang pengajaran. Di Prodi S1 Kesehatan Lingkungan, Stikes Widyagama Husadah Malang, saya mengempu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan, Biomarker, dan Kesehatan Lingkungan Bencana pada semester ganjil. Analisis kualitas lingkungan, biomonitoring, dan analisis risiko kesehatan lingkungan pada semester genap. Pada saat ini, saya mengempu mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan yang mempunyai bobot 2 SKS. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut pembelajaran pada mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan, saya akan menjelaskan lebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Pada kuliah ini membahas tentang yang pertama adalah prinsip dasar kesehatan lingkungan, yang kedua ekologi dan ekosistem dan kejadian penyakit akibat lingkungan, yang ketiga peran lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia. Keempat, konsep dasar pencemaran lingkungan baik di udara, air, dan tanah. Yang kelima adalah perubahan kualitas lingkungan dan determinannya. Yang keenam adalah prinsip higien perorangan dan sanitasi. Yang ketujuh adalah komposisi sampah dan prinsip pengolahan sampah. Yang kedelapan adalah pengendalian penyakit dan binatang pengganggu. Yang terakhir adalah isu kesehatan lingkungan pada skala global. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diharapkannya mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah dapat memahami tentang peran lingkungan dalam menurunkan derajat kesehatan masyarakat, kemudian dapat memahami tentang pencemaran lingkungan, dan mahasiswa dapat memahami tentang dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini dengan cara lecture, responsi, tutorial, atau klasikal. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu small group discussion, discovery learning, role play dan simulasi, kemudian demonstrasi, dan terakhir bite-size teaching. Dalam sistem penilaian diambil dari penilaian UTS, UAS, penugasan atau kuis, terakhir kehadiran dan soft skill. Setelah menjabarkan deskripsi singkat pada mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu teknik DIA. Di delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, yaitu menggunakan cara online atau offline. I atau interaction, bagaimana atau kapan saya melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu pada saat pembelajaran baik secara online maupun offline, pada saat praktikum maupun pembelajaran melalui LMS Moodle. Yang terakhir, atau assessment, bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, yaitu penilaian UTS, UAS, penugasan atau kuis, praktikum, kehadiran, dan soft skill. Berikut cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas. Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan dengan topik Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, pada hari ini di kesempatan pertemuan di mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan, hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa konsep dasar dari kesehatan lingkungan.
di mana nantinya di mata kuliah ini atau di materi ini kita akan sedikit membahas apa itu kesehatan lingkungan, apa itu hubungannya kesehatan lingkungan dengan kejadian penyakit akibat lingkungan, kemudian apa-apa saja yang nanti ruang lingkup kesehatan lingkungan serta isu-isu kesehatan terutama yang berkaitan dengan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan hari ini. Semoga nantinya selama perkuliahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan, dan apa yang nanti kita pelajari bisa kita manfaatkan ke depannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya akan mengabsen hari ini Andrean. Hadir, Pak. Oke. Dimas. Hadir, Pak. Najma. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar kesehatan lingkungan. Ya, apa saja yang sekiranya akan mempengaruhi tentang penyakit akibat lingkungan, kemudian terjadinya kerusakan lingkungan, kemudian lingkungan itu dikatakan rusak atau tercemar itu seperti apa. Ya, makanya di sini kita akan sedikit membahas apa itu kesehatan lingkungan sebagai dasar dan acuannya kita untuk membahas lebih lanjut. Oke, sebelumnya, nah di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, harapannya dari tujuan pembelajaran ini adalah kalian nanti mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dan batasan kesehatan lingkungan itu seperti apa. Oh, ternyata batasan dari kesehatan lingkungan itu ABCD misalnya. Kemudian kalian bisa menjelaskan tentang apa itu hubungannya antara kesehatan dengan lingkungan. Kenapa kok lingkungan dengan kesehatan harus dihubungkan? Oke. Kemudian kita akan memahami wawasan atau jangkauan kesehatan lingkungan itu seperti apa. Kemudian permasalahan atau isu-isu yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar atau istilah tengah-tengahnya itu kenapa harus sehat, kenapa harus lingkungan? Ada yang tahu? Sehat dengan lingkungan itu satu kesatuan, sehingga bagaimana caranya lingkungan itu sehat. Sehat yang dimaksud adalah sehat secara jasmani, fisik, ya kan? Sosial, baik sehat secara sosial, ya. Kemudian sehat secara badan dan lain-lainnya. Berikut konsep dari kesehatan lingkungan. Konsep dan batasan kesehatan lingkungan. Di sini ada beberapa pengertian tentang kesehatan menurut WHO, ya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, di mana WHO mengatakan bahwa keadaan yang meliputi kesehatan fisik, nah yang tadi sudah saya jelaskan di awal, apa itu kesehatan, apa itu lingkungan, ya. Di mana di sini pengertiannya kesehatan menurut WHO keadaan yang meliputi kesehatan secara fisik, mental, sosial yang tidak hanya suatu keadaan yang bebas dari suatu penyakit dan kecacatan. Ya, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, ya, keadaan sejahtera dari badan, jiwa, baik secara sosial yang kemungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Itu untuk pengertian kesehatan. Untuk pengertian lingkungan sendiri, ya, untuk pengertian lingkungan sendiri, menurut Otto Sumarwoto, ya, mengatakan bahwa jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruangan kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, jadi semua benda yang ada di dalam suatu ruangan yang kita tempati itu menurut Otto Sumarwoto itu merupakan pengertian dari lingkungan itu sendiri. Kemudian menurut Undang-Undang
nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan mengatakan bahwa kesatuan ruangan dengan suatu benda, ya, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Jadi semua aktivitas perilaku manusia itu sendiri yang ada di lingkungan itulah yang dikatakan pengertian dari lingkungan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan. Oke. Kemudian, nah, di sini ada ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ruang lingkup dari kesehatan lingkungan itu sendiri adalah dibagi menjadi menjadi 17 ruang lingkup. Ya, menurut WHO itu sendiri. Ya, yang pertama adalah penyediaan air minum. Bagaimana air minum yang kita konsumsi, ya, air minum yang kita konsumsi itu adalah layak. Gimana kira-kira untuk mengatakan air minum itu layak untuk diminum? Gimana? Oh, ternyata air minum ini sudah layak untuk dikonsumsi atau diminum. Salah satunya adalah apa? Tidak berbau, tidak berasa, kemudian tidak berwarna. Itu komponen atau parameter apa kira-kira? Secara fisik. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana komponen secara biologis itu negatif atau tidak ada kandungan apa? E. coli, bakteri E. coli. Nah, tetapi bagaimana cara pemantauan nanti sehingga mengatakan bahwa air minum ini layak untuk dikonsumsi? Nah, itu tadi. Nah, bagaimana cara air minumnya itu yang layak untuk dikonsumsi? Ya, baik secara fisik, kimia maupun biologis itu harus negatif. Ya. Kedua adalah pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Ya, bagaimana pembuangan limbahnya, ya, kita. Dan yang ketiga adalah pembuangan sampah padat. Nah, yang setiap hari kita hasilkan nih, ya, baik itu padat kering, ya, kemudian sampah yang kita hasilkan, bagaimana cara pembuangannya, bagaimana cara pemilahannya sehingga tidak terjadi penumpukan sampah sehingga terjadilah atau ada binatang pengganggu atau vektor. Nah, makanya yang keempat adalah perlu dikendalikan. Salah satu pengendaliannya adalah apa? Pengolahan sampah yang sesuai, yang benar untuk mengurangi timbulnya binatang pengganggu itu tadi. Binatang vektor atau pengganggu itu apa aja kira-kira? Kecoa, tikus, apalagi lalat. Nah, untuk menghindari kejadian atau timbulnya binatang pengganggu vektor itu tadi, bagaimana caranya kita harus melakukan pengolahan sampah itu dengan baik dan benar. Ya, di luar memang harus kita melakukan pemilahan. Ya. Tindakan-tindakan dari sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah. Kemudian yang terakhir, yang ke-17 adalah bencana alam dan perpindahan penduduk. Nah, ini kita nanti akan membahas kesehatan lingkungan bencana, ya, bagaimana cara pengendaliannya, ya, kemudian ketika terjadi kegawat daruratan, perannya Kesling itu di mana, ya, kemudian salah satunya juga peran Kesling itu adalah penyediaan, yaitu air bersih, kelayakan air bersih, kelayakan tempat penampungannya, ya, yang dimana dalam kondisi darurat itu tetap harus layak, kelayakannya si pengungsi itu misalnya layak secara kesehatan lingkungannya itu seperti apa.
kemudian nanti penyediaan kamar mandinya, perhitungan kapasitas kamar mandi dengan jumlah manusianya di situ, itu juga akan diperhitungkan. Gitu. Kemudian, nah, dari ruang lingkup kesehatan lingkungan tadi kan menurut WHO. Nah, sekarang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, ruang lingkup kesehatan itu ada 8. Ada penyihatan air dan udara, penyihatan limbah atau sampah, limbah padat atau sampah, limbah cair, limbah gas, ya, radiasi, kebisingan, vektor penyakit, dan penyihatan pengamanan lainnya, misalnya tadi pasca bencana. Baik, selanjutnya berikut untuk sumber perubahan lingkungan, ya. Kenapa kok lingkungan itu tiba-tiba terjadi perubahan? Perubahannya yang dimaksud adalah tiba-tiba lingkungan yang diperuntukkan seperti biasanya akhirnya tidak bisa diperuntukkan seperti biasanya itu tadi. Berarti kan terjadi perubahan. Ya kan? Kemudian kenapa kok bisa terjadi perubahan di lingkungan? Sumbernya itu dari mana aja? Bisa dari manusianya itu sendiri, bisa dari alam, dan bisa dari lingkungan sebagai medianya. Kalau sumber dari manusia, apa kira-kira yang menjadi sumber perubahan lingkungan itu sendiri? Pembangunan industri. Adanya industri, transportasi, ya, transportasi yang menghasilkan apa kira-kira? Polusi. Kemudian industrinya menghasilkan emisi dan lain-lainnya itu tadi, ya kan? Berikut untuk masalah lingkungan di Indonesia, ya, permasalahan yang sering terjadi di kita, yaitu adalah pencemaran. Bisa terjadi karena pencemaran udara yang sudah kita bahas tadi, ya, karena aktivitas manusianya itu tadi, ya. Kemudian karena bencana yang memang dari alam sendiri, kemudian akhirnya lingkungan yang istilahnya menjadi medianya. Ya. Nah, ini contoh pencemaran, ada pencemaran udara, ya, pencemaran air, pencemaran makanan itu sendiri. Ya kan? Karena di sini, loh Pak, kenapa kok pencemaran makanan gambarnya di mana? Di pertanian. Nah, itu merupakan salah satu sumber pertama makanan itu bisa tercemar, ya, apabila tidak dilakukan pengolahan secara baik dan benar. Nah, ini dia peran dalam menimbulkan suatu penyakit itu bagaimana, sehingga lingkungan itu menimbulkan penyakit tadi. Perannya bagaimana sehingga dari kejadian-kejadian pencemaran itu tadi akhirnya lingkungan ngambil peran menjadi suatu penyakit. Kenapa peran lingkungan itu dalam menimbulkan suatu penyakit itu karena apa? Salah satunya adalah lingkungan itu sebagai faktor sebagai faktor predisposisi, yaitu faktor kecenderungan. Ya. Faktor kecenderungan. Kemudian lingkungan sebagai penyebab penyakit. Penyakit apa? Bisa menyebabkan langsung terjadinya penyakit akibat dari aktivitas itu tadi, ya. Kemudian lingkungan sebagai media. Nah, lingkungan itu sebagai media transmisi penyakit. Loh Pak, kenapa kok lingkungan itu sebagai media? Nah, kita kembali lagi ke pengertian lingkungan itu tadi. Lingkungan itu adalah sumber, di dalamnya ada daya, energi, ekosistem, kemudian ada manusia, serta perilakunya ada di sana semua. Nah, tinggal kita lihat, ya, dipengaruhinya atau tidak. Makanya di sini dikatakan bahwa lingkungan sebagai media transmisi penyakit. Ya, kemudian lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi satu penyakit. Ya, di lingkungan itu sudah ada bakteri, ya kan? Ada virus, ya, ditambah dengan kondisi lingkungan yang tidak memadai, sehingga apa? Bakteri dan virus diuntungkan.
Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini, ya, dari gambar di sini, boleh nggak kira-kira sungai itu dibuat aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci? Boleh nggak kira-kira? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena ada pencemaran di situ. Kalian tahu sungai itu tercemar atau tidak dari mana? Perubahan warnanya. Oke, dari fisik ya, dari perubahan secara fisik. Berarti secara warna sudah ada perubahan. Kemudian di situ menjadi sentral. Sentral dalam artian semua kegiatan di situ, mandi, nyuci, ya kan? Misalnya Pak Beni bilang bahwa sebenarnya sungai itu fine-fine aja untuk buat mandi. Tapi pertanyaannya adalah sungainya itu layak atau enggak? Dikatakan sungai itu layak atau tidaknya bagaimana? Gimana kira-kira? Dilakukan pengujian kualitas air. Nah, balik lagi tadi, ya kan, yang perannya itu ruang lingkup Kesling, ya, di dalamnya adalah bagaimana penyediaan air minum, penyediaan air bersih itu layak untuk digunakan. Ya, berikut penelitian yang saya masukkan di sini ada 2, di mana dari penelitian ini sudah publish. Salah satunya adalah publish di Q4, ya, publish di Q4 sama di Sinta 2, di mana yang pertama, penelitian yang pertama menjelaskan tentang bagaimana pengaruh kadar hemoglobin terhadap penggunaan pestisida organofosfat, dan yang kedua pada tahun 2024 penelitian saya terkait dengan pengaruh sarana air bersih dan kualitas air kimia terhadap kejadian dermatitis kontak. Ini juga ada kaitannya, ada pengaruh antara personal hygiene, sarana air bersih, usia terhadap kejadian dermatitis kontak, di mana penelitian ini sudah publish di Sinta 4. Baik, dari materi yang kita sudah bahas dari awal tadi, mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau dari teman-teman mahasiswa ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan Bapak. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui permasalahan di lingkungan atau lingkungan itu tercemar, Pak? Izin bertanya Bapak, parameter apa saja yang harus diukur untuk mengetahui pencemaran lingkungan secara fisik? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kantika, pertanyaannya luar biasa. Oke, bagaimana untuk mengetahui bahwa lingkungan itu tercemar atau tidak? Misalkan saya ambil contohnya adalah kita mau mengidentifikasi, mengetahui banjir, sungai, ya, sungai itu tercemar atau tidak. Sedangkan ada beberapa pendapat misalkan sungai itu tidak tercemar, misalkan ada beberapa juga pendapat sungai itu sudah tercemar. Nah, untuk menjawab itu, bahwa untuk menjawab salah satunya adalah lingkungan atau sungai itu tercemar atau tidak adalah ada yang namanya baku mutu, ya, sebagai tolak ukur. Untuk menjawab tercemar atau tidaknya kita punya tolak ukurnya nih. Tolak ukurnya itu apa? Yaitu baku mutu dan nilai ambang batas. Nah, kita tinggal periksakan aja. Mau kita lihat secara fisik, kimia, biologinya, kemudian baku mutunya seperti apa, nilai ambang batasnya seperti apa, itu menjadi tolak ukur permasalahan atau tolak ukur untuk menjawab suatu lingkungan itu tercemar atau tidak. Jadi seperti itu, ya. Kita harus tahu nih. Nah, nanti Pak, nilai ambang batas atau baku mutunya itu berdasarkan siapa? Nah, macam-macam nanti. Mau kalian lihat di bagian mananya? Mau kalian spesifik di bagian apa? Misalnya kita mau lihat secara biologi, kita lihat mau ambil peraturan yang dari mana, ya kan? Dari Permenkes, Kemen LHK, atau seperti apa? Nah, jadi untuk menjawab dari pertanyaan Cantika, ya kan? Bagaimana kita mengetahui bahwa lingkungan itu tercemar atau tidak? Ya kita menggunakan tolak ukur itu tadi. Nah, tolak ukurnya itu nilai ambang batas dan baku mutu.
Jadi seperti itu ya, Cantika ya. Apakah sudah cukup? Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari saudara Henry. Nah, tadi mengatakan bahwa bagaimana parameter ya, parameter untuk melihat lingkungan secara fisik. Nah, lingkungan secara fisik dari yang sudah saya sampaikan tadi di depan adalah apa? Salah satunya getaran, kemudian pencahayaan, suhu, kelembaban. Nah, kalau dari air, misalnya air, pengen lihat kualitas fisiknya seperti apa, yang sudah kita bahas tadi juga. Apa salah satunya? Tidak berbau. Tidak berbau, tidak berwarna, tidak Berasa. tidak berasa. Nah, itulah tadi beberapa parameter terkait dengan lingkungan fisik. Gimana, Henry? Sudah cukup ya? Cukup. Oke, selanjutnya bisa saya minta tolong ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas? Saya Pak. Oke, atas nama, Jessica, silakan untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dari tadi. Izin menyimpulkan Bapak. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran hari ini adalah menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjadi keadaan sehat dari manusia. Dan menurut WHO sendiri terdapat 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan. 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ya. Terus ada lagi? Di antaranya ada pencemaran lingkungan, gerakan batuan atau tanah, lahan kritis dan banjir, kekeringan. Oke, itu tadi beberapa permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah apa? Banjir, kekeringan, lahan kritis, gerakan batuan atau tanah. Terakhir apa? Sudah cukup itu aja? Iya. Oke, itulah terima kasih Jessica atas kesimpulan materi hari ini. Sebelum saya tutup untuk perkuliahan hari ini, perlu saya sampaikan ya bahwa di pertemuan nanti setelah sini Pak Beni akan memberikan tugas terkait dengan apa itu kesehatan lingkungan yang sudah kita bahas tadi. Di mana tugasnya itu kalian mencari cari contoh kasus penyakit akibat lingkungan. Buat dalam bentuk makalah. Buatlah dalam bentuk makalah, cari topik terkait dengan penyakit akibat lingkungan. Nah, nanti diapakan setelah menemukan penyakit akibat lingkungan itu tadi, kalian tentukan siapa hostnya, siapa agentnya, dan peran lingkungannya itu seperti apa. Gitu ya. Nanti dikumpulkan via model 1 minggu dari sekarang. Saya rasa cukup. Sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan nanti di kemudian hari, dan kita aplikasikan di mata kuliah yang lain. Sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan untuk topik minggu depan kita akan membahas tentang ekosistem kesehatan lingkungan. Jadi antara materi hari ini sama materi selanjutnya saling terkait. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.